Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda semuanya. Ketemu lagi di vlog budgetingku. Kali ini kita akan budgeting di bulan Januari 2022. Tapi sebelum itu kita evaluasi dulu ya untuk budgeting bulan Desember. Selain itu, kita akan mengupdate sinking fund yang udah kita lakukan di bulan lalu, dan juga kita akan savings challenge menabung 2 juta dengan uang pecahan 20.000. Ikutin sampai habis ya videonya. Budgeting kali ini memasuki bulan kedua ya. Setelah aku menjalani budgeting selama 1 bulan yang lalu, alhamdulillah keuanganku semakin membaik. Karena sejak awal sudah kita pos-poskan ya uangnya untuk setiap kebutuhan. Dan pas udah dipos-posin kayak gini, baiknya kita segera belanjain atau bayarkan ya segala kewajiban dan kebutuhannya. Supaya nanti nggak terpakai untuk keperluan yang lain. Nah, saat di akhir bulan kita wajib evaluasi juga ya. Jadi kita tahu keuangan kita surplus atau minus. Jadi pada budgeting bulan berikutnya bisa kita perbaiki budgetingnya. Alhamdulillah dengan adanya budgeting seperti ini, kita lebih menghargai rezeki yang kita terima. Dengan adanya catatan seperti ini juga, kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang diamanahkan suami ke kita setiap bulannya. Pas dulu belum nerapin budgeting, aku tuh mesti bingung, kemana perginya uangku, aku belanjaan buat apa aja, karena emang belum ada catatannya. Nah, pas udah budgeting juga, menabung dan juga sinking fund wajib di awal ya. Jadi nggak ada alasan, uang habis nih karena habis belanja. Nggak ada ya, Mams. Jadi semuanya udah tertata rapi sedemikian rupa. Nah, evaluasi budgeting untuk bulan Desember ini selisihnya 0 ya. Karena emang rezekinya alhamdulillah mepet banget. Dan alhamdulillah juga nggak tergoda buat beli ini itu. Sesuai budget semuanya. Semuanya kalau udah diniatin pasti bisa ya sesuai budget. Buat bunda atau mommy di rumah yang pingin nerapin budgeting, wajib banget mulai dari sekarang kita terapin budgeting, sinking fund, dan saving challenge. Biar kita tuh nggak terasa ya, udah nabung, udah dapet segini nih. Dan kita juga sama-sama nabung, hemat juga, ada temennya bareng-bareng. Ayo, semangat! Nah, untuk resolusi tahun 2022, aku mau mencoba savings challenge atau tantangan menabung. Aku mulai dari yang kecil dulu. Ini coba aku saving challenge 2 juta dari pecahan uang 20 ribuan. Nanti dilihat ya selengkapnya di akhir video. Oke, kita bikin tabel dulu seperti yang bulan kemarin, ada kolom anggaran, realita, dan selisih. Untuk yang pertama, kita catat yang paling penting ya, ini adalah kewajiban. Ini aku tuliskan cicilan, boleh dikosongi kalau memang mommy di rumah nggak ada cicilan. Nah, untuk kontrakan ini emang jadi 2 kali lipat dari bulan kemarin karena aku pindah ke tempat yang memang bisa untuk aku nyambi untuk usaha buketku ya, Mams. Karena tempat yang kemarin itu belum bisa ya untuk dukung usahaku. Tapi dengan bertambahnya pengeluaran, kita juga harus bisa menambah pendapatan supaya nanti nggak timbul besar pasak daripada tiang. Alhamdulillah, kalau kita mau berusaha, pasti dikasih sama Allah jalan. Untuk pos BPJS dan internet tidak ada perubahan sama seperti bulan yang kemarin sebesar 75.000 dan 100.000. Nah, sama juga untuk listrik seperti bulan sebelumnya sebesar 150.000. Nah, karena aku sekarang tinggal di tempat yang baru, jadi ada iuran lingkungan dan juga pembayaran PDAM-nya. Ini sebesar 50.000 setiap posnya. Lalu untuk sedekah, ini aku taruh di kewajiban ya, karena ini langsung aku bayarkan, tidak aku simpan di sinking fund. Nah, sekarang kita total dulu semua kewajiban yang udah kita tulis. Totalnya adalah 2.807.500. Nah, setelah pos kewajiban sudah terisi semua, kita lanjut ke kebutuhan ya. Yang pertama, ini kita tulis belanja bulanan. Terus yang kedua, belanja mingguan. Belanja mingguan ini sudah dikalikan 4 ya, setiap minggunya 150.000. Jadi totalnya 600.000. Untuk pos yang lain, air dan gas, beras, sama ya, seperti di bulan sebelumnya. Untuk popok, ini aku ada tambahan karena memang ukuran popok anakku udah ganti ya, jadi biayanya juga lebih banyak.
Nah, ini ada yang baru juga di pos baju dan mainan anak, karena memang anak kecil itu tumbuhnya cepat sekali ya, Mams. Jadi aku budgetkan setiap bulan ini ada biaya untuk beli baju dan mainan sebesar 50.000. Nah, ini juga ada update dari pos transport karena tempat tinggalku yang sekarang dan sebelumnya dengan tempat kerja suamiku itu lebih jauh. Jadi aku tambahkan 250.000, yang sebelumnya 500.000. Jadi untuk transport suami 750.000 dan transportku 100.000. Nah, untuk total kebutuhan adalah 2.216.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke sinking fund ya. Untuk sinking fund ini hasil dari pendapatan dikurangi dengan kewajiban ditambah dengan kebutuhan. Nah, pertama kita tulis pendapatan kita berapa, lalu dikurangi kewajiban dan ditambah dengan kebutuhan. Nah, ini pendapatan udah aku tulis, lalu aku kurangi dengan 2.807.500 dan aku kurangi lagi dengan 2.216.000. Nah, ini untuk hasilnya ketemu 276.500. Habis ini kita akan membaginya di pos-pos sinking fund. Yang pertama ada dana darurat. Ini buat kalau misalnya keadaan sakit, butuh obat, kita beli pakai dana ini ya. Terus kendaraan, ini dipakai buat misalnya kalau pas waktu bayar pajak, servis, seperti itu. Terus gift, ini kalau ada yang lahiran, nikahan, dan hajat lainnya. Terus tabungan, ini sisa dari semua sinking fund, kita masukkan ke dalam tabungan. Nah, tabungannya ini ketemu 76.500. Nah, untuk total sinking fund ini sama ya kayak rumus yang tadi sebesar 276.500. Nah, udah selesai budgetingnya. Habis ini kita masukin uangnya ke dompet pintar dan juga sinking fund. Ini aku mau bikin reminder buat diriku sendiri. Jadi inti dari budgeting ini adalah kita harus mengutamakan kewajiban. Setelahnya kita bisa memenuhi kebutuhan kita, dan yang terakhir kita bisa mengejar keinginan kita. Tentunya dengan usaha-usaha yang tidak memaksakan kehendak ya bun. Nah, kita sebagai perempuan dan juga istri juga berhak punya cita-cita dan juga keinginan. Atas izin suami dan dukungan dari keluarga, insya Allah kita bisa mewujudkannya. Amin. Nah, sekarang kita lanjut memasukkan uangnya ke dalam dompet pintar. Jadi biar nggak tercampur ya antara uang yang satu dengan uang yang lain. Kita pertama-tama masukkan cicilan sebesar 1.350.000. Nah, ini untuk dompet pintarnya udah aku labelin ya, antara nama kebutuhan dan juga nominalnya. Bunda-bunda di rumah, maaf ya kalau misalnya aku dubbingnya ini kemasukan suara anakku atau suara yang lain, karena emang pas ngerjain editing ini aku sama momong si kecil, jadi ya waktunya dibagi-bagi antara buat video sama dubbing. Si kecil ini lagi aktif-aktifnya, jadi mohon dimaklumin ya bunda. Nah, ini kita lanjut buat ngisi pos di dompet pintar. Ini kita sedang ngisi di pos kontrakan. Ini di pos kontrakan nanti uangnya aku memang kumpulkan setiap bulan, lalu aku simpan di rekening buat nanti dibayarkan pas jatuh tempo. Nah, ini kita lanjut untuk isi di pos PDAM dan juga BPJS. Nah, bunda yang tanya, ini dompet pintar dan juga keperluan budgeting yang lain beli di mana? Nanti aku cantumin ya linknya untuk pembeliannya di description box. Nah, ini untuk pos internet aku isi 100.000. Sebenarnya ini masih galau ya. Nanti di tempat yang baru mau pasang wifi lagi atau enggak? Lihat nanti, kita update di budgeting bulan Februari ya. Lalu ini untuk listrik kita isi 150.000 dan iuran lingkungan 50.000. Nah, kelebihan dompet pintar ini kita nggak boros ya nanti karena semua uangnya sudah kita pos-poskan menurut kebutuhannya. Jadi kita nggak kalap ngelihat uang yang banyak itu kelihatannya banyak ya, padahal semuanya udah ada kebutuhannya masing-masing. Kalau udah disendirikan seperti ini, mulai dari keperluan yang besar seperti cicilan, kontrakan, sampai belanja mingguan, kita udah pos-posin, jadi nggak akan tercampur ya sama kebutuhan yang lain. Nah, untuk belanja mingguan ini sengaja aku kasih recehan, jadi nanti nggak bingung cari kembalian pas tiap hari kita belanja ke abang sayur.
Nah, untuk air dan gas ini udah mix ya antara air minum dan juga air isi ulang untuk masak. Nah, untuk gasnya sendiri 1 bulan aku alhamdulillah cuma habis 2 tabung 3 kiloan aja. Nah, untuk beras ini kurang lebih aku 1 bulan butuh 10 kilo beras ya. Nah, untuk popok sendiri sebenarnya aku belanjanya online ya, tapi tetap semuanya aku pisahin dulu uangnya jadi biar kelihatan kita budgeting ini benar apa enggak dari catatan dan juga uangnya. Nanti kalau yang buat transfer-transfer kayak popok, BPJS, kontrakan, nanti aku kumpulkan jadi satu langsung aku masukin rekening. Terus aku belanjain dan aku bayar-bayarkan menurut dengan catatannya. Nah, untuk beli popok yang murah, nanti aku kasih linknya juga ya di description box. Lumayan loh. Nah, ini aku untuk transport suami dan juga transportku sendiri, aku kasih recehan, biar nanti gampang kalau mau beli BBM dan juga mungkin mau naik angkutan umum, jadi nggak bingung buat nukerin uang lagi. Nah, untuk transportku sendiri, ini aku juga kan kadang naik angkutan umum atau naik Gojek atau bahkan naik motorku sendiri kan juga butuh biaya. Jadi untuk bulan ini aku budgetin sendiri ya, jadi nggak ngambil dari uang belanja mingguan. Nah, proses pengisian dompet pinternya udah selesai. Selanjutnya kita ambil pos sinking fund ya dan juga saving challenge. Yang pertama, ini aku mau isi pos tabungan. Ini setiap bulannya aku catat ya, aku bisa masukin berapa. Bulan kemarin ini aku masukin 54.500. Nah, untuk bulan ini alhamdulillah bertambah jadi 76.500. Kita masukin uangnya ke pos tabungan. Nah, setiap bulannya kita wajib mencatat ya. Jadi nanti pas di akhir tahun kita bisa tahu kita udah ngumpulin berapa untuk tabungan ini. Dan juga sama untuk pos sinking fund yang lain. Selanjutnya kita isi pos dana darurat, gift, dan juga kendaraan. Untuk jumlahnya sama seperti bulan yang lalu. Untuk dana darurat 50.000, gift 100.000, dan juga kendaraan 50.000. Jadi totalnya 200.000 kita masukkan ke dalam pos sinking fund 3 ini ya. Nah, selanjutnya ini ada produk baru dari aku. Ini resolusi tahun 2022 aku ya. Aku pengen coba nabung kecil-kecilan. Ya alhamdulillah nanti kalau misalnya bisa istiqomah. Ini aku coba yang kecil dulu. Ini aku alokasikan dari keuntunganku setiap hari jualan buket bunga, buket snack. Jadi setiap aku punya uang 20.000, aku mau challenge diriku buat masukin uang tersebut ke dalam saving challenge menabung 2 juta pecahan 20.000. Semoga istiqomah ya bun. Bunda-bunda di rumah juga wajib nyoba. Cara ini memang sangat menyenangkan, jadi kita nggak terasa kita bisa nabung, kita bisa pos-posin untuk dana-dana di masa depan, gitu. Terima kasih udah nonton videoku sampai habis. Semoga kita bisa sama-sama memperbaiki keadaan ekonomi kita, nggak boros, bisa nabung-nabung buat masa depan. Insya Allah kalau semua ada niatnya pasti bisa. Jangan lupa juga bun untuk like, comment, share, and subscribe supaya aku lebih semangat untuk bikin konten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.